Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hazairin, Stambuk 072 2019 0021. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan rumpon. Rumpon biasa disebut Fish Aggregation Device atau biasa disingkat FAD, yaitu suatu alat bantu penangkapan yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul di suatu daerah. Adapun beberapa prediksi mengapa ikan senang berada di sekitaran rumpon. Yang pertama, rumpon tempat berkumpulnya plankton dan ikan-ikan kecil, sehingga mengundang ikan-ikan yang besar untuk tujuan penangkapan. Dan yang kedua itu merupakan suatu tingkah laku dari berbagai jenis ikan untuk berkelompok di sekitaran kayu terapung seperti jenis ikan cakalang dan tuna. Dengan demikian, tingkah laku ikan dimanfaatkan untuk tujuan penangkapan. Selanjutnya yaitu adapun kepadatan gerombolan ikan pada rumpon diketahui oleh nelayan berdasarkan buih atau gelembung yang timbul di daerah permukaan air. Warna air yang gelap karena pengaruh dari gerombolan ikan atau banyaknya ikan-ikan kecil yang bergerak di sekitaran rumpon. Penggunaan rumpon ini secara tradisional di Indonesia telah lama dilakukan terutama para nelayan dari Mamuju dan Sulawesi Selatan, dan ada juga di Jawa Timur. Sedangkan penggunaan rumpon modern baru dimulai pada tahun 1980 oleh Lembaga Peneliti Perikanan Laut. Banyak negara telah menggunakan rumpon sebagai alat bantu penangkapan, seperti Jepang, Filipina, Sri Lanka, Papua Nugini, Seychelles, Australia, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu bahan dan komponen rumpon. Di Indonesia, umumnya rumpon masih menggunakan dari bahan-bahan alami, sehingga daya tahannya juga sangat terbatas. Bahan dan komponen dari rumpon bermacam-macam, tetapi secara ringkas, setiap rumpon terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu float dan bahannya itu bambu dan plastik. Dan yang kedua itu tali tambang. Bahannya itu tali, rantai, weir, dan swivel. Dan yang ketiga itu pemikat atau atraktor. Bahannya itu daun kelapa atau bisa juga menggunakan daun lontar, dan yang kedua itu jaring bekas. Dan komponennya itu pemberat, dan yang keempat itu komponennya itu pemberat atau bottom sinker. Bahannya itu batu dan beton. Adapun pelampungnya yang di atas yaitu seperti bola besar, seperti bola sepak, dan di atas bola sepak itu ada seperti bendera, sehingga menandakan adanya rumpon di daerah tersebut. Terus selanjutnya itu pemasangan rumpon. Pemasangan rumpon ini di perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah. Dan yang kedua itu perairan di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, diukur dari garis pantai titik surut terendah. Terus daerah penangkapannya itu lepas pantai jaraknya disesuaikan seperti yang tadi saya sebutkan dengan daerah migrasi ikan penting kayak tongkol, ikan terbang, kue, dan lain-lain. Dan tidak ada. Terus aturan lokasinya tidak mesti bagus yang mana, tetapi dilihat dari kondisi perairan itu. Dilihat perairan yang tidak mempunyai kondisi yang baik, artinya tidak sering badai karena akan merusak rumpon itu sendiri. Selanjutnya itu metode penangkapan rumpon, yaitu metode penangkapan rumpon ini mengumpulkan ikan-ikan yang suka bergerombol pada suatu tempat dengan cara bertelur ataupun makan. Makan yang dimaksud di sini yaitu makan alga yang menempel pada daun kelapa atau daun lontar, dan ikan-ikan kecil dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu jika rumpun sudah ditinggalkan pada waktu tertentu, datanglah sebuah alat penangkapan yaitu kapal penangkapan yaitu pursen. Lalu dia mengelilingi rumpun. Setelah mengelilingi rumpun, dia akan menariknya. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis ikan yang sering berasosiasi dengan rumpun. Tidak semua jenis-jenis ikan yang dapat berasosiasi dengan rumpun. Hanya beberapa jenis tertentu sering berada di sekitaran rumpun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monija pada tahun 1993, ditemukan ada 16 spesies ikan seperti cakalang, tongkol pisang, tenggiri, tembang, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya adalah yang pertama yaitu memudahkan nelayan menemukan tempat untuk mengoperasikan alat tangkapnya, dan yang kedua itu mencegah terjadinya destructive fishing akibat penggunaan bahan peledak dan bahan kimia atau beracun. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan. Baik, mungkin begitu saja penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.